Teteng, 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 teteng. Ruang dan keruangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu apa itu ruang, bagaimana sih contoh ruang, dan interaksi antar ruang itu apa? Ruang adalah tempat yang ada di permukaan bumi, digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Batas ruang meliputi tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh ruang 1. Atmosfer adalah lapisan udara yang dapat mempengaruhi permukaan bumi seperti adanya cuaca dan iklim. 2. Litosfer adalah lapisan batuan yang terdapat di permukaan bumi seperti batu dan tanah. 3. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang terdapat di permukaan bumi seperti sungai dan danau. 4. Biosfer adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup seperti kota dan desa. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik dilakukan oleh dua ruang atau lebih yang memiliki karakteristik berbeda. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi antar ruang dan dampak interaksi antar ruang. Sekian dari saya, terima kasih. Ruang dan keruangan tentang kondisi interaksi antar ruang. Kondisi terjadinya interaksi antar ruang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kondisi saling melengkapi, kondisi kesempatan antara, dan kondisi kemudahan transfer. Kondisi saling melengkapi adalah interaksi yang dilakukan oleh dua ruang atau lebih yang berbeda komoditas dihasilkannya dan mereka saling membutuhkan. Contoh interaksi antar ruang saling melengkapi. Hubungan antara wilayah pertanian yang hampir semua penduduknya bertani dengan wilayah pesisir yang hampir semua penduduknya adalah nelayan. Petani yang membutuhkan ikan akan membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Dan begitu juga sebaliknya, nelayan yang membutuhkan sayur akan membeli sayuran hasil panen petani. Kondisi kesempatan antara adalah interaksi satu ruang yang menawarkan alternatif lebih baik kepada ruang lainnya, baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Contoh interaksi kesempatan antara. Penduduk desa A biasa membeli ikan di desa B. Namun kemudian hari diketahui bahwa desa C juga merupakan daerah penghasil ikan. Karena desa C memiliki jarak yang lebih dekat, maka penduduk desa A beralih membeli ikan di desa C. Kondisi kemudahan transfer adalah interaksi antar ruang yang tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan ruang asal dan ruang tujuan. Contoh interaksi kemudahan transfer. Seorang petani dari desa A berniat menjual hasil panennya ke desa B. Akan tetapi, jalan menuju ke desa B mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dilewati. Akibatnya,
petani tersebut tidak dapat menjual hasil panennya ke desa B. Sekian dari saya, terima kasih. Ruang dan keruangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi antar ruang dan dampak yang muncul dari kegiatan interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang terdiri dari 3 jenis, yaitu interaksi mobilitas penduduk, interaksi komunikasi, dan interaksi transportasi. Interaksi mobilitas penduduk adalah suatu interaksi dalam pergerakan atau juga perpindahan manusia, seperti transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan lain-lain sejenisnya. Interaksi komunikasi adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contoh, seperti pengiriman informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, membaca berita, dan lain-lain sebagainya. Interaksi transportasi adalah interaksi yang melalui perpindahan barang ataupun juga energi. Contoh, pengangkatan barang, perdagangan, dan lain-lain sejenisnya. Dampak interaksi antar ruang. Perubahan alih fungsi lahan, perubahan mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, perubahan komposisi penduduk, dan perubahan sosial budaya. Perubahan alih fungsi lahan dapat diartikan bergantinya fungsi lahan karena interaksi antar ruang yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas manusia. Contoh, area persawahan diubah menjadi pabrik. Perubahan mata pencaharian adalah berubahnya pekerjaan individu dikarenakan interaksi antar ruang. Contoh, petani yang beralih profesi menjadi buruh pabrik. Berkembangnya sarana dan prasarana merupakan dampak yang muncul dari timbulnya kesadaran untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pendukung interaksi antar ruang. Contoh, perbaikan jalan dan pengadaan ATM. Perubahan komposisi penduduk merupakan dampak dari mobilitas penduduk antar ruang yang tinggi. Contoh, kebudayaan suatu daerah yang awalnya relatif seragam menjadi daerah yang memiliki keragaman budaya. Perubahan sosial budaya merupakan dampak yang muncul dari interaksi komunikasi antar ruang. Contoh, perubahan alat teknologi komunikasi dan perubahan gaya hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Peta dan pemetaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu apa itu pengertian peta, jenis-jenis peta, dan fungsi-fungsi peta. Peta adalah gambaran muka bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala. Peta berbeda dengan globe. Meskipun sama-sama menggambarkan permukaan bumi, tetapi globe merupakan gambaran muka bumi yang hampir menyerupai bentuk bola bumi, namun masih tetap menggunakan skala. Jadi kita harus bedakan mana itu peta dan yang mana dibilang globe. Kalau ada gambaran muka bumi yang digambar di bidang datar, itu peta. Kalau ada gambaran muka bumi yang digambar pada tiruan bola bumi, itu namanya globe. Jenis-jenis peta. Peta dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan klasifikasi. 1. Informasi yang diberikan. 2. Skala yang digunakan. Berdasarkan informasi yang diberikan,
peta dapat dibagi menjadi dua, peta umum dan peta khusus. 1. Peta umum. Peta umum adalah peta yang menyajikan beragam informasi kepada pembaca. Contoh, peta gambaran muka bumi atau dikenal dengan RBI, dan peta topografi. 2. Peta khusus. Peta khusus adalah peta yang hanya menyajikan informasi khusus atau satu informasi kepada pembaca. Contoh, peta kontur dan peta curah hujan. Jenis peta berdasarkan skala yang digunakan. 1. Peta teknik atau kadaster. Peta yang menggunakan skala 1:100 sampai skala 1:5000. 2. Peta skala besar. Peta yang menggunakan skala 1:5000 sampai 1:250.000. 3. Peta berskala medium. Peta yang menggunakan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. 4. Peta berskala kecil. Peta yang menggunakan skala 1:500.000 sampai skala 1:1 juta. Fungsi peta. Secara umum, fungsi peta dapat dibagi sebagai berikut. 1. Fungsi peta untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Fungsi peta untuk memperhatikan ukuran, luas atau jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Fungsi peta untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. 4. Fungsi peta untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 5. Fungsi peta untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 6. Sebagai alat menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 7. Sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Peta dan pemetaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu apa itu komponen peta dan apa saja yang termasuk dalam komponen-komponen peta. Pernahkah kalian melihat peta? Tahukah kalian bagaimana ciri-ciri peta yang baik dan benar? Bagaimanakah cara peta menyampaikan informasi yang akurat dan tepat? Peta yang baik dan benar dan bisa menyampaikan informasi secara akurat dan tepat adalah peta yang memiliki komponen-komponen peta. Apa itu komponen peta? Komponen peta adalah unsur-unsur yang harus ada pada peta. Karena dengan adanya komponen peta, maka peta mudah ditafsir dan dibaca oleh pembaca peta. Berdasarkan buku IPS kelas 7 kurikulum 2013, ada 8 komponen-komponen peta yang harus kita ketahui. 1. Judul peta. Judul peta merupakan komponen yang sangat penting karena memberikan informasi tentang isi peta. Makanya, sebelum membaca peta, pengguna pasti terlebih dahulu membaca judul peta. Dan biasanya, judul peta diletakkan di bagian tengah atas ataupun ada juga yang diletakkan di bagian bawah peta. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta
dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti, satu objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding 1 juta cm di lapangan. Skala dapat dibagi menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau dikenal dengan skala batang. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:1 juta. Sedangkan skala garis atau skala batang adalah skala yang berbentuk garis dengan ukuran-ukuran tertentu. Contohnya pada gambar ini. 3. Orientasi utara. Biasanya, sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi arah utara ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan berbagai variasi. Orientasi utara bertujuan untuk menunjukkan arah utara peta. Penempatan orientasi arah utara biasanya pada kolom legenda atau bagian kosong di muka peta. Adapun gambar orientasi arah utara sebagai berikut. 4. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudah pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya, seperti titik berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Contoh, lambang ibu kota biasa diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga merah, dan ibu kota berbentuk lingkaran hitam. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diukur sesuai dengan kaedah pemetaan. Contoh simbol garis biasanya jalan dan sungai. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada peraturan pemetaan. Misalnya, sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area sawah yang digambarkan dalam bentuk poligon tertutup atau kotak-kotak. 5. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis koordinat dinyatakan dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. 6. Insert. Insert digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Insert terdiri dari dua jenis, yaitu insert lokasi dan insert pembesaran. Insert lokasi memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Contoh peta Provinsi Riau memerlukan insert peta Sumatera. Sedangkan insert pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Contoh peta dengan komponen peta. Sekian dari saya, terima kasih.